Siswa miskin itu setiap hari sepulang sekolah harus datang ke restoran saksian premium. Teman-teman sekelasnya semua mengira kondisi keluarganya miskin dan tidak mampu makan. Tapi tak disangka restoran ini sebenarnya menyimpan rahasia besar. Saat pintu kulkas itu terbuka, di seberangnya akan ada puluhan pelayan wanita berstoking hitam yang telah bersiap siaga. Selamat datang, Tuan Muda. Ternyata, identitas asli pemuda itu adalah pewaris grup Xia. Demi merasakan kehidupan biasa, ia menyamar sebagai siswa miskin dan datang ke Universitas Nancheng di bawah arahan kepala pelayannya. Semua orang menganggapnya sebagai siswa desa yang kampungan. Katanya di internet, kalau terlalu dekat akan mempengaruhi medan energi. Ayo kita menjauh sedikit. Bukan begitu. Kamu ini wanita lumayan cantik. Tapi kenapa mulutmu begitu pedas? Benar. Keluarga seperti ini, bisa dapat istri atau tidak saja belum tentu. Masih mau kuliah seperti orang lain. Sahabat baiknya yang mendengar itu hendak membela pemuda tersebut. Siapa sangka, saat itu pintu kelas tiba-tiba dibuka orang di bawah tatapan kaget semua orang. Primadona kampus yang biasanya angkuh berjalan ke arah pemuda itu tanpa menunggu pemuda itu bicara. Ia langsung melemparkan sebuah kartu kunci kamar. Malam ini, Hotel Intercontinental. 1808. Teman-temannya yang mendengar mengira pemuda itu sangat beruntung, hanya teman sebangkunya yang dengan baik hati mengingatkannya. Mengatakan bahwa ayah wanita itu adalah bos gangster terkenal di Nancheng. Jika benar-benar datang ke pertemuan itu, dikhawatirkan nyawanya akan terancam. Untuk mengetahui maksud sebenarnya sang primadona kampus, pemuda itu sepulang sekolah langsung masuk ke restoran saksian. Adegan ini kebetulan dilihat oleh sang primadona kampus. Sebagai putri bos mafia, sejak kecil ia dilindungi ketat oleh ayahnya. Ia yang mendambakan kebebasan membuat taruhan dengan ayahnya. Jika ia bisa menemukan seorang pria yang tidak menginginkan kecantikannya, maka ayahnya tidak boleh lagi mencampuri hidupnya. Primadona kampus itu mencari ke seluruh penjuru sekolah. Dan akhirnya menemukan pemuda aneh ini sebagai orang yang dikenal pendiam di sekolah. Primadona kampus yakin pemuda itu tidak akan mengecewakannya. Ia mengira dirinya lah yang mengendalikan permainan. Namun ia tidak tahu bahwa sejak pemuda itu masuk ke restoran saksian, posisi menyerang dan bertahan di antara keduanya diam-diam telah bertukar. Primadona kampus, Sen Jiayi, memberikan Anda kartu kamar itu. Sebenarnya adalah taruhan antara dia dan ayahnya. Jika malam ini Anda memperlakukannya dengan hormat selayaknya tamu, maka dia akan menang. Jika malam ini Anda tidak bisa menahan diri, anak buah ayahnya akan mencincang Anda menjadi 8 bagian. Jadi, apakah Tuan Muda akan datang ke pertemuan itu? Untuk mencari sedikit sensasi dalam hari-harinya yang biasa, pemuda itu memutuskan untuk menghadapinya sendirian. Bertemu dengan putri bos mafia ini, maka, malam itu ia datang sendirian ke hotel. Saat itu, sang primadona kampus sudah lama menunggu di kamar. Pemuda itu awalnya berencana untuk mengikuti arus malam ini dan langsung menaklukkannya. Tak disangka, saat itu tiba-tiba terdengar peringatan dari earphone-nya. Tuan Muda, Anda harus hati-hati. Gadis ini menyembunyikan pistol di bawah meja. Menghadapi tawaran ramah sang primadona kampus, pemuda itu justru dengan penuh perhatian mengatakan kamar terlalu dingin. Dan membantunya mengancingkan bajunya. Kemudian, selagi sang primadona kampus belum sadar, ia langsung lari ketika ia sampai di pintu. Ia tak sengaja bertemu dengan ketua kelas. Sejak pemuda itu masuk sekolah, ketua kelas sangat memperhatikannya. Kali ini, ia bahkan lebih khawatir terjadi sesuatu padanya. Sehingga mengikutinya sampai ke hotel. Pemuda itu takut melibatkan ketua kelas. Jadi ia menariknya untuk lari bersama bos. Nona, semua aman. Malam ini banyak ahli berkumpul di hotel. Sepertinya untuk melindungi pria ini untuk menyelidiki latar belakang pemuda itu. Ayah primadona kampus secara khusus mencari pemuda itu yang sedang makan sate di pinggir jalan. Melihat pemuda itu tetap tenang saat diinterogasi olehnya, sama sekali tidak seperti laporan anak buahnya yang mengatakan bahwa dia adalah siswa miskin. Tepat saat ia hendak lanjut bertanya kepada pemuda itu, pembunuh bayaran dari musuh tiba-tiba menyerang. Melihat ayah primadona kampus nyaris tewas, pemuda itu segera bertindak. Dengan beberapa gerakan mengusir para pembunuh. Pihak lawan mengira pemuda itu bertindak karena keadilan. Padahal ia tidak tahu bahwa ia khawatir pengawal yang menyamar di sekitarnya akan menembak dan membongkar identitasnya. Karena itulah ia terpaksa mengambil langkah lebih dulu untuk menghentikan konflik. Ayah primadona kampus yang berwatak ksatria, untuk berterima kasih atas pertolongan pemuda itu, segera memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan pemuda itu. Dan malam itu juga memberitahu sang primadona kampus yang ingin segera lepas dari kekangan ayahnya. Tanpa pikir panjang langsung setuju. Keesokan paginya, pemuda itu masih tertidur. Sang primadona kampus datang ke bawah asramanya dengan membawa toa. Xiayu, pacaran denganku, Yu. Xiayu, kalau kamu tidak turun juga, habislah kamu.
Benar-benar mau menyerbu masuk asrama pria, ya?